Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam talk show eksklusif DPRD Provinsi Jambi. Dan pemirsa, kita tahu bahwa Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 dan juga termasuk Indonesia. Dan di sini banyak seluruh segmen dan juga sektor yang terdampak di negara kita Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Untuk itu kita akan membahas bagaimana perkembangan apa saja yang terdampak, terlebih di sini di sektor pendidikan. Untuk itu sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang pertama kita sapa dulu, ada Bapak M. Hairil ST, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hairil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Iya. Dan yang kedua tentunya ada Bapak Kamaluddin Hafiz SAG, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, boleh mic-nya ya. Dan juga pemirsa, tentunya kita akan membahas di episode malam ini talk show eksklusif bersama DPRD Provinsi Jambi, situasi terkini yang terjadi di Provinsi Jambi. Karena sudah 1 tahun pandemi COVID-19 ini melanda Provinsi Jambi, umumnya Indonesia. Yang pertama kepada Pak Kamaluddin dulu. Pak, di pengamatan Bapak hari ini, bagaimana gambaran kondisi setelah 1 tahun kita dilanda pandemi COVID-19, khususnya Provinsi Jambi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pada malam hari ini kami dapat hadir di Jambi TV, yang mana tema malam hari ini adalah COVID yang melanda hampir 1 tahun. Nah, tentunya juga kita rasakan bersama bahwa semua sektor dan bidang pada kehidupan kita memang berdampak sangat luar biasa terhadap wabah COVID-19 ini. Nah, pada malam hari ini kami Komisi 4 membidangi pendidikan juga sangat merasa khawatir terhadap pandemi ini, imbasnya kepada belajar mengajar daripada anak didik kita di Provinsi Jambi ini. Nah, tetapi dalam kondisi ini kita juga tidak menyerah. Kita selalu berinovasi dan juga mencari solusi bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolahan yang di bulan terakhir ini mungkin ada sekolahan yang telah memenuhi standar untuk bisa bertatap muka atau belajar mengajar di ruangan kelas. Tapi kita juga menekankan kepada dinas terkait bagaimana protokoler kesehatan tetap dijaga, dan kemudian bagaimana anak-anak ini mungkin sudah juga dilakukan sekolahan yang terkait SIP atau 50% mungkin di hari ini, besoknya 50% anak dalam satu kelas itu yang baik Bang, mungkin kita. Sebelum kita ke pendidikan ya, situasi terkini di Provinsi Jambi sendiri di pandemi COVID-19 ini seperti apa? Mulai dari yang terdampak positif COVID-19, bagaimana pengamatan kita, baik sektor ekonomi, sektor usaha, sektor apapun hari ini sangatlah darurat ekonomi, kalau kita masih mengkategorikan seperti itu. Karena semua bidang usaha juga sangat lesu hari ini, terkecuali bidang perkebunan. Perkebunan masih luar biasa karena harga ekspor CPO, harga tandan buah segar, sawit masih luar biasa. Tetapi selain pada itu, itu suram lah, kita menganggap ini suram. Nah, inilah yang kita harapkan, ada inovasi baru untuk menggairahkan, membangkitkan sektor-sektor yang digeluti oleh masyarakat kita, yang menjadikan ekonomi atau penghidupan daripada masyarakat kita di Provinsi Jambi ini. Nah, dampak itu kita juga telah memberikan apresiasi lah kepada pemerintah, khususnya telah membuat program bantuan UMKM, ya, kemudian juga BLT masih berjalan. Kami pun anggaran di provinsi sudah akan mengajukan pemerintah refocusing untuk menangani daripada dampak pandemik ini terhadap masyarakat kita. Nah, ini mungkin besok kita juga rapat gitu. Kita selalu update lah bagaimana mencari inovasi baru terkait dengan sumber ekonomi masyarakat kita gitu. Baik, dilihat dari yang
yang selain terdampak tadi yang terkena atau yang terkonfirmasi positif COVID-19 sendiri di Provinsi Jambi, itu apakah kalau dilihat gambarannya dari pengamatan anggota Dewan, apakah ada tren penurunan terhadap kasus COVID, Bang? Skala Provinsi Jambi itu masih nampak trennya naik. Nah, tetapi ya ini kan tidak bisa dipungkiri karena kita wilayah luas, kemudian 11 kabupaten kota, kemudian kemampuan APBD atau ketatnya peraturan Prokes juga provinsi mungkin tidak terpantau seluruhnya. Nah, tren kenaikan ini ya kita tetap berupaya untuk bisa bagaimana menangani itu, baik mencegah ataupun menangani yang sudah berdampak. Nah, apa buktinya? Jangan nanti katanya pemerintah diam. Kita telah merekrut di provinsi 35 orang tenaga sukarelawan COVID yang menangani berdampak COVID. Nah, kita juga telah menganggarkan biaya pengawasan dan monitoring daripada Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kita tidak tinggal diam dengan masalah ini. Khususnya kami mitra di Komisi 4 itu Dinas Kesehatan, Pendidikan. Nah, jadi kita selalulah bagaimana mencari solusi-solusi untuk bisa menekan angka menurunnya penularan COVID-19 ini. Ya, baik. Itu dia tentunya pengamatan dari anggota Dewan. Nah, kita beralih ke Pak Hieril. Apakah sejauh ini sudah tepat Pak penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut pengamatan dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Ya, makasih pemirsa Jambi TV dimanapun berada, selamat malam. Baik, dalam rangka 1 tahun pandemi COVID-19 pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami diundang dalam rangka KBM, kegiatan belajar mengajar pada sektor pendidikan kita, yang telah disampaikan oleh Saudara Kamaluddin Hafiz tadi cukup jelas. Tapi mengenai yang disampaikan tentang kesehatan kita, pada hari ini kita melihat memang ada kendala memang di lapangan, tapi berdasarkan undang-undang dan peraturan menteri bersama 4 menteri, kesehatan, pendidikan, menteri dalam negeri, juga menteri menteri kesehatan ya. 4 menteri ini bersepakat, artinya semuanya harus kita ikutin, kita harus bersekolah. Tapi di samping itu boleh juga bagi para orang tua merasa tidak yakin untuk menitip anaknya ke sekolah, boleh dia melalui daring pada hari ini. Tapi setidaknya apa yang dilakukan hari ini kita melihat cukup jelas, artinya protokol COVID dijalankan gitu. Itu yang kita lihat pada hari ini. Tapi memang dalam rangka 1 tahun ini dengan kondisi COVID, banyak hal pendidikan kita yang memang tidak terbiasanya anak-anak kita melalui daring, ini daring kita lakukan, ini mengakibatkan psikologis anak yang memang kadang dalam rangka daring dari rumah ke sekolah, ini mengakibatkan anak kita memang psikologisnya agak sedikit menurun karena tidak ada interaksi antara anak sama guru gitu. Baik, saya potong sebentar Pak Hieril. Di sini untuk masalah pendidikan kita ke kesehatan dulu. Yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah tepat penanganan COVID-19 ini untuk menekan tren kenaikan kasus tadi? Ya, makasih moderator. Bahwa kita melihat pada hari ini grafik Provinsi Jambi update dari tanggal 1 Maret sampai ke 7 Maret update, kita melihat 0,52% di Provinsi Jambi ini menurun COVID kita. Karena zonasi yang kita melihat dari 11 kabupaten kota ini, zonasi kita hari ini zona kuning, dan hanya 2 yang zona oranye, yaitu Kota Jambi dan Muarabungo. Alhamdulillah kita melihat ada peningkatan penurunan pandemi COVID di Provinsi Jambi. Kita mengucapkan terima kasih ke anak-anak atau bapak dan ibu para relawan gugus COVID kita Provinsi Jambi. Yang jelas pada hari ini kita melihat di Provinsi Jambi, kita melihat gugus COVID begitu bekerja keras, dan hari ini ada 7 rujukan untuk penanganan persoalan COVID ini. Pertama misalnya untuk cek swab
Pertama ada labkes rumah sakit, labkes dinas kesehatan, ada labor BP POM, ada labor rumah sakit umum, ada labor rumah sakit apa namanya itu DKT, ada labor rumah sakit kota, ada labor lagi Tebo, ada labor rumah sakit Bayangkara. Jadi hari ini ada 11 kalau tidak salah, dan tambah memang dinas kesehatan hari ini melalui Komisi 4 berapa kali kita hearing mencoba untuk mengajak, mengimbau untuk bekerja semaksimal mungkin penanganan COVID ini. Pertama, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Sehingga ini kita berharap kesehatan masyarakat kita dalam rangka menyambut bulan puasa ini kita berharap stabil itu kesehatan. Ditambah memang hari ini rumah sakit sedang giatnya untuk menyelesaikan untuk rumah sakit yang VIP yang lantai 6 itu dipersiapkan untuk rumah sakit Raden Matair, super VIP itu untuk ruangan isolasi. Ditambah lagi hari ini di apa namanya ini BPSDM. Nah, di Kota Baru itu juga dipersiapkan untuk isolasi mandiri ini. Mungkin itu yang kita melihat hari ini. Dan memang kita melihat kalau dari sisi penganggaran anggota DPRD Provinsi Jambi dalam hal ini kompak semua. Artinya tidak ada hambatan tentang penganggaran COVID dan tentang penganggaran dunia pendidikan kita hari ini. Kita konsen betul bahwa Pak anggota DPR yang periode sekarang untuk dalam hal penanganan COVID ini. Mungkin itu. Ya, baik, tentunya pemirsa kami informasikan juga bahwa Komisi 4 ini membidangi kesehatan dan pendidikan. Dan juga kita sudah dengar tadi bahwa dikatakan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi terjadi tren penurunan di Provinsi Jambi untuk COVID ini sendiri yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan di sini Pak, menurut Bapak sektor mana yang paling terdampak di Provinsi Jambi pada pandemi COVID dalam 1 tahun ini, Pak? Iya, makasih. Pertama tentulah sektor pendidikan pertama kali yang memang, tapi dari sisi ekonomi sektor yang memang terimbas itu terkoreksi secara ekonomi tentu adalah sektor jasa. Bisa melihatnya jasa. Pertama kita melihat hari ini kalau dikatakan oleh Pak Kamaludin Hafiz tadi tentang persoalan komoditi kita Jambi, ada perkebunan sawit, ada perkebunan karet, ada pinang, semuanya komoditi ekspor hari ini petani-petani kita sedikit gairah. Meningkat Pak ya, meningkat pendapat perkebunan pinang pun beberapa hari naik lagi. Ya. Tapi di sisi lain tentang jasa misalnya, tentang pedagang kaki lima. Memang ini baru mulai bergerak, baru mulai ada gairah. Selama ini kan COVID ini menghantui sehingga para pebisnis di kaki lima sepanjang jalan jual goreng segala macam berapa banyak yang tutup. Orang tidak mau keluar rumah untuk belanja. Ya kan? Sehingga hari ini kita melihat ada sedikit gairah. Mudah-mudahan COVID ini tidak menjadi menghantui kita, tapi selalu waspada. Tentu kita waspada. Mungkin pakar sudah mengatakan bahwa COVID ini mungkin 2 tahun, 3 tahun tidak bisa diprediksi. Tapi setidaknya kita selalu berbuat. Kita selalu berbuat sehingga untuk kebaikan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi ini itu umumnya. Ya, dan setidaknya ada perubahan Pak ya di tahun pertama 2020 kita terdampak dengan saat ini mulai merangkak naik Pak ya daripada tahun di 2020 lalu. Ya. Iya, baik. Dan kesigapan pemerintah sendiri Pak menghadapi dampak COVID-19 ini seperti apa di mata Dewan? Pak Kamaludin barangkali. Kalau kita bersama pemerintah terhadap siap siaganya untuk menghadapi COVID ini itu sudah kita tunjukkan dari mulai 2020. Refocusing kita anggaran untuk COVID itu 210 miliar, untuk bansos 110 miliar, untuk alkes kesiapan kita menghadapi baik itu APD ataupun alat-alat kesehatan lainnya itu 100 miliar. Nah 2021 ini pun kita telah menganggarkan pada saat APBD murni juga sudah kita anggarkan 20 miliar untuk menghadapi COVID, dan kita juga pemerintah akan mengusulkan kembali refocusing
mudah-mudahan besok kita dapat untuk refocusing Ya. pemangkasan anggaran yang difokuskan juga terhadap penanganan COVID-19. Nah, ini yang kita keseriusan pemerintah. Nah, kemudian juga kita dana ini kembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan selaku leading sektor untuk bagaimana mengawasi, monitoring daripada kegiatan-kegiatan kita menghadapi COVID di rumah sakit. Kemudian kita menambah fasilitas untuk penanganan yang terdampak, yang kena. Nah, ini yang kita siapkan. Termasuk BLT masih diperpanjang. Iya. Nah, kita ya mengencangkan ikat pinggang untuk anggaran demi bagaimana menangani wabah ini, dampak wabah ini. Itu sementara keseriusan pemerintah Provinsi Jambi. Gitu. Untuk bansos sendiri sampai sejauh ini masih ada nggak Pak permasalahan yang timbul seperti apa? Dan juga akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dan seharusnya juga di sini kita hadirkan dari pemerintah. Tapi berhubung belum bisa hadir pada malam hari ini, kita akan segera kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami.